Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online di kali ini. Di masa pandemi ini kita selalu merasa khawatir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Rancangannya penuh damai dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian. Arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
Sudah sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suherman Diharja yang selaku gembala dari GPPI Sejahtera yang beralamat di Ahmad Yani 29 Bandung, yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi ini, ya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Puji Tuhan. Terima kasih, ya, saya juga menyapa buat seluruh sidang yang dilayaninya. Kita percaya bahwa berkat Allah kiranya boleh tetap melimpah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu untuk kita membawa dalam doa, ya, sebelum firman Tuhan ini disampaikan. Bapak yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang pada pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh tetap kembali mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan selalu tetap Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Tuhan, kami bawa dan kami menyerahkan buat seluruh pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi ini mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ini sebuah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anaknya. Saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya mau tekankan adalah pernyataan bagian terakhir yang dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, ya, tema yang saya mau sampaikan adalah menyadari akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Ya, menyadari akan penyertaan Allah dalam hidup kita, ya, sesuai dengan yang tadi saya bacakan ayatnya, dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Allah Maha Hadir. Ya, karena Ia berada di segala tempat, ya, Dia berada di segala waktu dan di dalam segala keadaan. Bahkan pada saat ini pun, saat pandemi COVID masih berlangsung, ya, di mana kita lihat banyak yang terpapar COVID-19 ini, ya. Kemudian satu pertanyaan yang ada dalam diri kita, apakah kita masih tetap bisa percaya akan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Ya, apakah kita masih tetap percaya, ya, kehadiran Allah dalam hidup kita di dalam pandemi COVID dan juga dampak yang diakibatkannya juga sangat luar biasa, ya, dampak ekonomi, ya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang ada kita lihat juga menjadi tidak baik, ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih tetap bisa percaya dalam kondisi yang seperti ini, ya, bahwa Allah tetap ada bersama kita, menyertai di dalam setiap keadaan yang kita hadapi, ya, khususnya pada hari-hari ini. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, ada satu opini atau pendapat, ya, yang membahas tentang kehidupan yang katakanlah sekarang AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kenormalan baru. Ya, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan, ya, bahwa sebetulnya kita ini hidup dalam new normal atau abnormal. Ya, saya katakan kita hidup dalam kondisi yang abnormal, saudara. Ya, satu contoh yang paling gampang, kita beribadah saat ini, ya, kalaupun memang dilakukan ibadah secara online atau secara onsite, ya, kita bertatap muka, kita membatasi, ya, duduk yang harus punya jarak, kemudian kita juga harus memakai masker, ya, kemudian hilangnya kebersamaan,
ya fellowship yang dibangun, karena kita tidak bersalaman, kita tidak bisa lagi sharing ya lebih jauh gitu saudara ya, dengan kebiasaan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ya, pada saat kita beribadah pun kita beribadah dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, kita gunakan masker. Ya, kita tidak bisa leluasa bernyanyi. Ya, kemudian kita juga ada di tengah-tengah ibadah kalau kita memang sudah beribadah secara tatap muka onsite. Ya, tapi juga rasanya kita seperti beribadah sendirian di tengah-tengah kebersamaan, saudara. Ya, hilangnya fellowship, hilangnya hubungan, ya keakraban dan lain sebagainya. Jadi kita lihat, ya kita menghadapi hal yang seperti ini. Tapi saya percaya di dalam kondisi yang seperti ini pun, kita tetap harus menyadari akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Ya, apapun masalah dan pergumulan kita. Ya, apapun yang hari-hari saudara hadapi. Ya, saya melihat begitu banyak kesukaran yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, saudara. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu menyadari akan keberadaan Allah dalam hidup kita, apapun masalah, kesulitan, dan pergumulan kita. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana kita menyadari akan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyadari akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Ya, kalau saudara melihat berjalan dengan penglihatan, saya percaya kita akan menjadi lemah. Ya, bahkan banyak orang menjadi depresi, ya putus asa, karena dia melihat kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan ini pun tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Ya, banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami di mana dia di PHK daripada pekerjaannya. Juga menghadapi kesulitan dalam usahanya yang dibangun. Ya, menghadapi kesulitan juga mungkin dalam keuangan dan lain sebagainya. Dan ini dialami juga oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita bisa menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita, ya, makanya kita tidak berjalan dengan penglihatan, tapi kita berjalan dengan iman kita. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi saudara 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan, bukan karena melihat. Dan sebab itu saya percaya saat ini ketika memang kita bergumul dengan persoalan-persoalan yang kita harus hadapi, ya pergumulan kita memang berbeda satu dengan yang lain, tapi saya percaya dampaknya memang kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, belajarlah ya kita berjalan dengan iman, saudara. Ya, bukankah kita mengetahui banyak kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita? Ya, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kita, kebenaran yang saudara imani, kebenaran yang saudara banyak baca dan merenungkannya, biar itu terjadi dalam hidup kita, seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kita hafal, yang kita menjadi pegangan dalam diri kita, begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Biar itu menjadi pegangan kita, sehingga kita boleh berjalan dengan iman dan bukan berjalan dengan penglihatan. Saudara, mungkin saat ini kita mengatakan, ya tapi saya menghadapi masalah ini. Persoalan ini saya hadapi. Ya, dampak yang diakibatkan daripada COVID-19 ini saya alami. Ya betul, saudara. Ya betul, memang kita mengalami itu, saudara. Kemudian mungkin ada beberapa di antara saudara berpikir, kok seolah-olah Tuhan membiarkan saya? Kok Tuhan membiarkan saya dengan keberadaan seperti ini? Saya percaya tidak, saudara. Ya, makanya kembali ya menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita, coba kita belajar berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Kalau saudara berjalan dengan melihat apa yang saudara gumuli dan sebagainya, kita bisa menjadi lemah, saudara. Tapi begitu kita belajar berjalan dengan iman kita, ya setiap persoalan boleh datang dalam hidup kita,
Tapi kita percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapinya, untuk melewatinya. Hal yang kedua, kita harus memegang janji Tuhan, ya, karena Dia berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Ya, jadi menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita adalah pegang janji-janji Tuhan, ya, di dalam hidup kita dengan percaya, dengan iman kita. Ya, berapa banyak janji firman Tuhan yang saudara ketahui? Berapa banyak janji firman Tuhan yang saudara pegang dalam hidup saudara? Pegang janji itu, saudara. Ya, saya percaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya juga mau ingatkan, memang janji Tuhan begitu banyak dalam diri kita. Ya, tapi ketika kita memegang janji Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa kita mengambil bagian kita, yaitu kita mengerjakan bagian kita. Ya, taati perintahnya, taati firman-Nya. Ya, maka janji itu dengan sendirinya akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi jangan kita memegang janji Tuhan, ya, janji-janji kita imani, kita yakini, tapi perintahnya kita abaikan, saudara. Ya, jadi kalau kita punya iman, ya, kita memegang janji-janji Tuhan, ya, kita teguh memegang janji-janji Tuhan, jangan lupa, saudara, lakukan juga perintah Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka janji-janji itu dengan sendirinya Tuhan juga berikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kita menyadari keberadaan Tuhan. Hal yang ketiga, ya, saudara sadari bahwa segala berkat, pertolongan, bahkan juga setiap mujizat adalah bukti keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi menyadari bahwa segala berkat, ya, kalau saat ini saya percaya, walaupun dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan, tapi saya tetap boleh melihat berkat itu tetap Tuhan sediakan bagi kita. Pertolongannya tetap juga nyata bagi kita, dan bahkan mujizat Dia juga mau berikan bagi kita. Itu adalah bukti, saudara, keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bukti keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau hari-hari ini kita menghadapi setiap kesulitan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyerah, saudara. Ya, karena kita menyadari keberadaan Tuhan, menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita. Ya, di mana kita boleh melihat, ya, pertolongan Tuhan, pernyataan-pernyataan kasih-Nya, bahkan mujizatnya yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau sampai hari ini pun saya mengingatkan, mungkin saudara masih tetap dalam pergumulan itu, jangan pernah menyerah, saudara. Saudara, ada satu link channel YouTube yang cukup baik, yaitu Hidup untuk Bersaksi. Di sana banyak kesaksian-kesaksian yang ada yang boleh memberikan kekuatan bagi kita. Dan salah satu kesaksian yang saya mau sampaikan pada pagi ini adalah mengenai kesaksian dari seorang yang menjadi juara Indonesian Idol tahun 2012, yaitu Regina. Ya, nanti mungkin saudara boleh search, ya, Hidup untuk Bersaksi, yaitu nama link channel YouTube-nya. Kemudian saudara search nama Regina, nanti keluar ada kesaksian yang dia sampaikan. Lengkapnya saudara boleh lihat di sana. Tapi hal yang saya mau sampaikan, apa yang disaksikan, ya, bagaimana Tuhan menolong dia. Ya, itu adalah audisi dia yang ke-7. Ya, audisi yang pertama sampai yang ke-6 dia gagal dalam audisi itu. Jadi saudara boleh lihat bagaimana dia mengalami kegagalan, ya, dalam 6 kali audisi. Kemudian kita pikir biasanya orang kalau sudah mengalami yang seperti itu menjadi patah semangat. Ya, tapi Tuhan izinkan dia alami itu, dan dia masuk dalam audisi yang ke-7, itu 2012. Dan ada hal yang menarik ketika dia diumumkan menjadi pemenang Indonesian Idol, ya, yang runner up-nya, yang juara keduanya adalah Sen, ya, dia juga anak Tuhan. Itu diumumkan pada tanggal 7 bulan 7, ya, season yang ke-7, dan itu adalah merupakan audisi dia yang ke-7, dan dia dinyatakan menjadi juara. Dan hal yang menarik, itu adalah audisi dia terakhir. Ya, kalau dia tidak lolos dalam audisi yang ke-7, dia tidak akan bisa mengikuti lagi dalam audisi yang berikutnya, karena batasannya
adalah berumur 26 tahun. Dan pada audisi yang ke-7 dia berumur 26 tahun. Kita tahu dia berhasil, ya banyak impian yang tercapai dan kemenangan itu, ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah jangan pernah menjadi lemah, jangan menjadi patah semangat ya ketika kita menghadapi soal kok gagal lagi, kok saya belum ditolong dan lain sebagainya. Nah, kesaksian Regina memberikan contoh bagi kita. Ya, bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Ya, jadi dalam keberadaan apapun saat ini, saudara percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita boleh rasakan ya ketika kita berjalan dengan iman kita, ya, kita boleh merasakan ya ketika kita bisa memegang janji-janji Tuhan, ya, dan juga kita menyadari bahwa segala berkat, pertolongan, bahkan mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kita itu adalah bukti penyertaannya dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya percaya ini pun dialami oleh kita. Nah, saudara, apakah keuntungan ya yang kita dapatkan dengan menyadari keberadaan Allah ya bersama dengan kita? Ya, jadi tadi poin yang pertama ya kita harus menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita. Kemudian kita melihat bagian yang kedua, apa sih keuntungannya? Dan kita menyadari dan kita menjalani akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Hal yang pertama, saudara, dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, saya akan bacakan bagi saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita. Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, hal yang pertama, ya, keuntungan yang kita dapatkan dengan menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita seharusnya membuat kita tidak lagi menjadi takut terhadap apapun. Ya, menyadari keberadaan Allah itu memberikan keuntungan bagi kita. Ya, yaitu kita tidak menjadi takut lagi terhadap apapun juga. Ayat ini juga jelas mengatakan jika Allah di pihak kita, ya, siapakah yang akan melawan kita? Tentu tidak ada, saudara. Ya, sebab itu inilah keuntungan ya saat kita menyadari keberadaan Allah bersama dengan kita. Kita tidak lagi menjadi takut terhadap apapun juga. Saudara, kalau hari-hari ini masih kita merasakan kekhawatiran, ketakutan, mari kita sama-sama mengintrospeksi dalam diri kita. Ya, kita melihat kembali dalam diri kita. Mungkin kita kurang menyadari keberadaan Allah dalam diri kita. Ya, tapi saya percaya ketika kita bisa ya menyadari keberadaan Allah dalam diri kita, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah Immanuel itu, maka seharusnya tidak lagi membuat takut apapun, saudara, saya katakan apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi. Bahkan kegagalan sekalipun itu tidak lagi membuat kita menjadi takut. Karena di balik itu semua Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi inilah keuntungan yang pertama, ya, dengan kita menyadari keberadaan Allah dalam diri kita, maka kita berjalan dengan berani dan tidak menghadapi lagi sesuatu dan ketakutan karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Saudara, hal yang kedua yang mau sampaikan, ya, keuntungan yang kita dapatkan adalah kita akan terlatih dalam setiap keadaan. Ya, tentunya yang Allah izinkan, ya, baik itu dalam suka maupun duka. Ya, kita akan terlatih dalam setiap keadaan. Ya, yang Allah izinkan dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Kita menjadi terlatih. Ya, karena kita berani menghadapi segala sesuatu, tidak lagi menghadapi dengan ketakutan, sehingga dalam proses-proses yang kita jalani, ya, Tuhan melatih kita. Ya, dalam setiap keadaan yang kita percaya, Tuhan pasti mengizinkan kalau memang itu terjadi dalam diri kita. Maka ya kita menjadi terlatih ya baik di dalam keadaan suka maupun duka. Ini dialami oleh Ayub
Ya, saya akan bacakan bagi saudara dalam Kisah Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menjadi terlatih ya di dalam menjalani kehidupannya dengan persoalan, pergumulan, ya masalah yang kita lihat, kondisi yang dialami pada waktu Ayub mengalami itu sangat satu yang luar biasa harus dialami itu semua. Ya, tapi karena dia menyadari keberadaan Allah dalam hidup dia, ya, dan dia menjadi terlatih dalam setiap keadaan, sebab itu dia dapat berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, Tuhan yang mengatur di dalam seluruh kehidupannya. Ya, ini adalah tipikal orang yang menyadari betul ya keberadaan Allah dalam dirinya. Seperti saya katakan tadi, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ya, ketika Ayub belum menghadapi musibah yang harus dialami, ya dengan penyakit yang dihadapinya, kematian binatangnya, peliharaannya, kematian anak-anaknya, ya, dan sebagainya, kehilangan temannya dan sebagainya, ya, sebelum dia alami itu dia mengalami hal yang penuh dengan semua berjalan dengan baik. Ya, dia terlatih, dia tidak melupakan Tuhan dalam kondisi yang seperti itu. Tapi sebaliknya juga ketika dia Ayub mengalami hal yang paling katakanlah tragis dalam hidupnya, dia kehilangan segala sesuatunya, bahkan tubuhnya pun penuh dengan luka, ya karena borok yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kita melihat Ayub menjadi orang yang terlatih, baik dalam keadaan dia suka maupun dalam keadaan duka. Nah, ini adalah tipikal orang yang menyadari keberadaan Allah di dalam dirinya. Ya, dikatakan Tuhan yang memberi, ya Tuhan juga yang mengambil. Dalam kondisi ketika Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, dikatakan terpujilah Tuhan. Nah, ini bukan sesuatu yang menjadi hal yang menjadi pengetahuan dalam diri kita. Ya, tapi ketika kita memang menghadapi masa-masa yang sulit, pergumulan yang sulit, coba kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kalaupun ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, Tuhan ambil di dalam diri kita, tetapkah dapat kita mengatakan tetaplah ya terpujilah nama Tuhan. Ya, saya percaya orang yang menyadari betul keberadaan Allah dalam hidupnya, dia dapat mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Nah, hal yang ketiga, ya bagian yang terakhir, kita akan menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur, saudara. Ya, tentu juga dengan bertanggung jawab ya kepada Tuhan dan juga tetap kesalehan seperti yang Ayub juga lakukan dalam hidupnya pada waktu itu. Ya, kita sudah lihat kita tidak lagi menjadi takut terhadap apapun juga. Kemudian juga kita terlatih dalam setiap keadaan. Nah, kalau menyadari ya hal ini, maka kita menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebab itu saya mengerti kenapa kalau firman Tuhan katakan bersyukurlah selalu. Ya, dalam setiap keadaan. Ya, karena memang kita menghadapi sesuatu dengan penyertaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya, kita tidak lagi menjadi takut menghadapi persoalan dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi terlatih dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam diri kita. Memproses kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kita bisa ada dalam kondisi yang seperti itu, saya percaya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kehidupan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, dengan berjalan ya tetap di dalam kesalehan seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu contoh yang baik ya bagaimana kita bisa menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita dan memberikan keuntungan bagi kita. Ya, dan sebab itu pada pagi ini ya tetaplah belajar hidup di dalam keberadaan seperti ini. Hidup yang berani menghadapi sesuatu karena ada Tuhan bersama dengan kita.
Hidup yang Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu menjadi latihan-latihan bagi kita. Ya, untuk semakin mengenal, semakin mendekatkan diri kita, semakin kita berharap kepada Tuhan. Ya, dan juga dengan keadaan yang seperti itu, kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap dapat hidup di dalam kesalehan. Ya, karena tidak sedikit orang dalam kondisi yang terhimpit, ya dia menyimpang dari jalannya. Ya, bahkan ketika dalam kondisi yang semuanya serba baik pun, ya orang bisa menyimpang dalam kehidupannya. Ya, dalam keadaan yang semuanya serba baik ataupun sebaliknya, dalam keadaan yang menghimpit dia, ya dia bisa menyimpang di dalam kehidupannya. Ya, mungkin saudara beberapa yang lalu membaca sebuah artikel di mana ada orang tua ya yang nyolong, katakanlah yang mencuri ya handphone ya demi bisa memberikan kepada anaknya supaya anaknya bisa belajar secara daring. Nah, saudara, ya ada satu sisi memang kita terenyuh karena kesulitan yang dihadapi. Dia tidak bisa membelikan anaknya handphone, tapi dalam satu sisi dia melihat anaknya membutuhkan itu supaya dapat belajar secara daring. Nah, saudara, kita melihat ya hal yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mencuri, saudara. Ya, walaupun kasusnya memang tidak diperpanjang, ya karena mereka menyadari ya keberadaan apa yang dihadapinya oleh orang tua ini, ya kemudian bahkan bupati atau wali kota yang juga tergerak akhirnya memberikan juga handphone bagi orang tua ini. Ya, terlepas itu memang satu hal yang memang juga secara kemanusiaan kita juga ya menyadari, saudara. Tapi tindakan yang dilakukan adalah tetap salah. Ya, walaupun memang dia diampuni, dia dimaafkan, tidak dipersoalkan, it's okay, saudara. Tapi masalahnya tetap jalan yang dia tempuh adalah tetap salah, saudara. Ya, tidak hidup dalam kesalehan. Ya, nah, Tuhan mengajar kepada kita. Ya, tetaplah hidup di dalam kesalehan seperti apa yang Ayub contohkan bagi kita. Ini bagian terakhir dalam firman Tuhan yang saya mau bacakan bagi saudara, masih dalam kitab Ayub, ya. Ayub pasal yang kedua ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Saudara, kita lihat Ayub tetap hidup dalam kesalehan. Ya, bahkan orang yang terdekat dengan dia sekalipun ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai ya untuk mengutuki Tuhan supaya dia mati, Ayub tidak melakukan itu. Dia tetap bertahan ya dengan tetap hidup di dalam kesalehannya. Ya, dan kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan mengubahkan dia, bahkan berlipat Tuhan menggantikan semua apa yang pernah hilang di dalam kehidupan Ayub, baik ternaknya, anak-anaknya, dan semuanya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Ya, saya menyadari memang hari-hari ini bukan hari yang mudah. Ya, bagi beberapa orang saya melihat begitu banyak kesulitan yang harus dihadapi. Ya, mungkin usahanya menjadi tidak berjalan dengan baik, sedangkan beban cukup besar harus ditanggungnya. Ya, sehingga harus mem-PHK karyawannya kena PHK juga menjadi masalah karena dia harus berusaha apa lagi untuk menutupi kehidupannya. Karena perusahaan tidak berjalan dengan baik, cash flow perusahaan juga menjadi terganggu. Ya, untuk membayar karyawan juga menjadi masalah, membayar kewajiban dia juga menjadi masalah. Ya, bahkan karena saya sebagai konsultan, saya melihat juga beberapa perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan ini terjadi, saudara. Ya, tapi marilah kita belajar. Sekali lagi, Tuhan mengajar kepada kita. Ketika kita menyadari keberadaan Tuhan bersama dengan kita mau berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Ya, karena saya percaya kalau kita fokus kepada apa yang kita lihat, ya kita pasti menjadi lemah. Ya, kita pasti menjadi frustasi, menjadi depresi, saudara. Ya, berapa banyak orang sekarang menghadapi hal itu semua. Karena apa? Karena dia melihat kesulitannya, karena dia fokus ke sana. Tapi mari pada pagi ini kita belajar untuk melihat ya penyertaan Allah dalam diri kita dengan iman kita.
ya, dan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah renungan ini menjadi peneguhan bagi kita kembali. Ya, saya percaya dalam setiap kesulitan apapun yang kita alami, ya ketika Tuhan izinkan itu semua, saudara tetap melihat kebersamaan Tuhan bersama dengan kita, Allah yang bersama dengan kita. Dan ketika Dia bersama dengan kita, saya percaya Dia akan memberikan pertolongannya bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menghadapinya. Bahkan kita boleh melihat kasih-Nya, kuasa-Nya, dan bahkan mujizat-Nya terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Saya mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada pagi ini. Bapa yang baik, kami kembali naikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Kalau firman-Mu boleh disampaikan pada pagi ini, dalam keterbatasan waktu yang ada, biarlah Tuhan Kau yang menolong, Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan, khususnya bagi jemaat GPPI Sejahtera di Bandung ini, supaya ada peneguhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi jemaat GPPI Tuhan, dan juga bagi siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan atau ikut dalam ibadah walaupun secara online dari GPPI ini, ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau yang memberkati, Tuhan berikan hikmat, akal budi dan pengertian bagi kami semua, sehingga kami tahu Tuhan bahwa kami ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu dan kami cakap Tuhan menghadapi segala sesuatunya Tuhan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang meneguhkan kami, memampukan kami Tuhan, dalam kami menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami, Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada dan sempurna dalam hidup kami. Kami selalu ada dalam pimpinan-Mu hari lepas hari, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami naikkan ucapan syukur kami, dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang sudah menganugerahkan kami kembali berkat-Mu bagi kami semua, pertolongan-Mu bagi kami semua, penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami berjalan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah naikkan ucapan syukur kami, dan kami sudah beralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara, ya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah pujian kita, doa-doa kita manis terdengar oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita semua dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah semua manis Kau dengar Tuhan. Amin. Ya Allahku,
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Pak, baru saja Bapak Siman Sunarto yang menyampaikan firman Tuhan. Kita semua baru kenal beliau. Ternyata Tuhan pakai siapa saja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini Tuhan berbicara, yaitu kita menyadari akan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kadang-kadang kita bertanya, apa Tuhan ada? Apa Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini memang bukan hanya saya dan saudara saja. Di seluruh dunia, semua resesi, di seluruh dunia semua tertekan, semua turun, penghasilan turun, pabrik-pabrik berhenti, ya banyak rumah sakit pun banyak yang tutup karena banyak dokter dan para perawatnya terkena virus COVID-19. Tetapi sebetulnya Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tadi poin-poinnya yang disampaikan oleh hambanya, yaitu kita harus berjalan dengan iman, ya, harus dengan iman dan percaya. Ya, kita memegang janji-janji Tuhan. Yang kedua, memegang janji-janji Tuhan. Yang ketiga, tetap berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi buat kita semua. Amin. Ya, atas nama Gembala Sidang GPP Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siman Sunarto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan pakai pelayanan Bapak Siman Sunarto dimanapun Bapak melayani. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sehati berdoa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu, beribadah walau dengan online ya. Kita akan sehati berdoa buat negara dan bangsa kita. Kita mau berdoa khusus untuk Indonesia, di mana berkat Tuhan atas Indonesia, kemerdekaan Indonesia. 75 tahun kita sudah merdeka, tapi di titik 75 tahun ini ya, kita sekarang bukan kalau 75 tahun yang lalu kita dijajah oleh kolonialisme, imperialisme, tetapi kali ini kita dijajah oleh virus penyakit, yaitu COVID-19 atau virus corona. Ya, kita sehati, kita percaya bahwa Tuhan campur tangan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sepakat, kami sehati berdoa untuk memberkati Indonesia. Tuhan, agar tahun 2045 tepat 100 tahun merdeka, Indonesia menjadi negara yang maju, lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tuhan Yesus, bangkitkanlah semangat para remaja Indonesia dari sekarang untuk menjadi agen perubahan dan kemajuan negara, khususnya untuk menghilangkan sikap koruptif di Indonesia, agar kelak mereka bisa bersikap anti korupsi. Tuhan, kami berdoa untuk 548 kepala daerah di Indonesia agar bisa merealisasikan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu APBD, guna mendongkrak perekonomian daerah dan yang berdampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan atas kesembuhan pasien COVID-19 sebanyak 2088 orang. Tambahkanlah Tuhan bilangan orang yang sembuh melebihi penambahan kasus baru. Kami mendeklarasikan firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup
Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 4-5. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau juga lawat jemaatmu GPP Sejahtera pagi hari ini. Berkati semua Bapak jemaatmu, baik yang anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, maupun juga dewasa muda, dan yang sudah lansia. Berkati dengan kesehatan yang ekstra. Pakai terus Tuhan pelayan-pelayanmu GPP Sejahtera. Berkati juga hambamu Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-dombamu. Berkati keluarga Bapak Hasan yang menjadi alat saluran berkat-Mu melalui media sosial, yaitu online ini. Dan juga Engkau memberkati juga Bapak Mario dan Lanlan sebagai bendahara gereja GPP Sejahtera. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan buat Bapak Mario dan Lanlan dalam mengelola keuangan. Walaupun situasi pandemi, tidak ada income, tetapi kami percaya Tuhan Yesus sanggup mengirimkan berkat-berkat-Nya melalui para donatur-donatur, menggerakkan orang-orang yang Tuhan berkati untuk menyalurkan berkat-Mu bagi pekerjaanmu di GPP Sejahtera. Tuhan melawat yang sakit, Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Dan yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang dalam kesusahan, masalah ekonomi, karena COVID-19 ini Tuhan kena PHK maupun juga usaha dagangannya makin berkurang. Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai jemaat-Mu GPP Sejahtera. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan melawat mereka yang dalam kekurangan. Tuhan memberkati mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka yang ada di luar kota. Saat ini Tuhan Kau lawat mereka, pagari, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar seru doa kami pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua sudah menikmati firman Tuhan dan kita sudah sehati berdoa. Ya, tetap di rumah. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Kalau keluar, pakai masker ya. Perlu pakai masker. Kalau tidak ya di rumah saja supaya aman ya. Karena situasi masih dalam pandemi COVID-19 new normal. Ya, kita hormati, kita juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita, baik dari pusat maupun daerah, ya. Dan juga kalau ada beban-beban doa, silahkan tulis surat atau WA atau telepon kepada hamba-hamba Tuhan, kita siap mendoakan, ya. Kalau ada beban-beban doa. Hari Rabu jam 6 sore ada doa bersama di gereja maupun Bapak Ibu di rumah masing-masing. Dan hari Sabtu jam 8 pagi. Ya, hari Minggu kita seperti biasa ibadah di rumah. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan nambahnya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.